teman-teman, kembali lagi bersama kami Risau Podcast, ringkasan Story of Life. Hari ini kita ditemanin oleh cewek yang gak hanya cantik tapi juga bertalenta loh. Please welcome Shakira. Halo semuanya, kenalin nama aku Shakira. Usia aku 18 tahun, aku mahasiswi aktif di UIN Antasari Banjarmasin. Dan saat ini aku menjabat sebagai Galuh Kabupaten Banjar dan juga runner-up 1 Galuh Kalimantan Selatan 2021. Nah, Shakira ini gak cuman kalah cantik, tapi juga banyak banget memiliki prestasi baik itu di kebudayaan, di pariwisata, ataupun di bidang olahraga. Dia menjadi Purna Paskibraka Kalimantan Selatan tahun 2019, juga sekarang menjabat sebagai Putri Pariwisata. Oh enggak, Topsik ya? Kemarin Topsik Putri Pariwisata dan juga menjabat sebagai Galuh Kebudayaan. Wah, keren banget sih Shakira ini. Nah, mungkin di podcast kita kali ini Shakira bisa nih berbagi pengalaman ataupun pelajaran nih buat para penonton dan untuk kami semua. Gimana sih buat bisa jadi Shakira? Gimana sih bisa ngalahkan insecure? Kan sekarang zamannya insecure ya. Bisa dong dikasih tipsnya gitu. Oke, mungkin tips untuk mengalahkan rasa insecure dalam diri ya. Terutama kita nih sebagai generasi muda. Untuk mengalahkan rasa insecure sebenarnya nggak ada tips sih Kak, karena kan insecure itu manusiawi ya. Pasti aku juga kadang merasakan insecure juga. Kadang merasa kurang terus di dalam diri. Begitupun pasti teman-teman lainnya. Jadi mungkin insecure itu nggak bisa kita indahkan, tapi bisa kita atasi gitu. Gimana sih caranya biar nggak insecure terus? Biar kita misalnya berani mencoba. Misal aku dulu insecure mau ikut nanang galuh karena aku nggak pede, aku nggak bisa berbicara di depan umum, gugupan. Dulu tuh gugupan banget, nggak bisa kayak gini nih. Bicara sedikit aja kayak langsung belibet banget malahan. Nah, cara mengatasi itu aku mencoba aja, yang penting mencoba aja. Berani aja gitu ya? Aku nggak peduli insecure, maksudnya tuh kayak nggak peduli batasan diri aku, kekurangan diri aku tuh gimana. Yang penting, nggak peduli juga, nggak peduli omongan orang. Yang penting kita berani mau mencoba. Terus setelah aku mau mencoba, akhirnya ya sampai sekarang gitu. Seandainya dari dulu aku nggak mencoba, aku membatasi diri aku untuk mengikuti apapun, mungkin nggak bisa berdiri di sini gitu. Jadi yang penting kita bisa mengatasi insecure itu dan berani mencoba aja gitu. Karena kita nggak tahu kesempatan kita tuh sampai kapan. Benar. Karena rasa insecure ini pasti normal kan, dialami oleh setiap individu. Bahkan kayaknya tanpa rasa insecure kita nggak bakal bisa berkembang. Betul. Karena dari rasa insecure itu kita merasa kurang dan jadinya mempunyai rasa ingin memiliki suatu hal yang lebih, pengen jadi kayak dia. Dan dari rasa insecure itu kita pun akan jadi lebih baik lagi. Contohnya kayak Shakira ini. Mungkin nanti buat teman-teman yang nonton yang mungkin sekarang lagi merasa insecure, bisa belajar dari Shakira. Oh iya, bisa bagi-bagi akun sosial media juga nih biar yang lain pada bisa follow. Akun Instagram kali ya. Iya. Instagram aku Shakira, SYAKIRARRA gitu, Shakira. Nanti bisa ditulis di bawah ya. Di bawah. WA nggak usah ya. Oh nggak usah, itu kan terlalu private. Nanti takutnya macam-macam ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kan Shakira banyak banget menjabat sebagai duta budaya, terus jadi Purna Paskibraka, dan Shakira sekarang kan jadi mahasiswi di UIN Antasari. Gimana sih cara Shakira membagi waktu antara prestasi dan juga pendidikan? Oke. Udah? Iya, bisa dijelaskan. Mungkin itu perihal prioritas aja sih Kak. Nggak cuma itu aja sebenarnya, kita juga punya organisasi kan juga, punya kesibukan di lain, terus punya teman-teman circle pergaulan juga gitu, ya keluarga. Dan itu perihal tentang memprioritaskan yang mana kita prioritaskan dari awal dan juga yang masih bisa kita toleransi untuk ditinggalkan gitu. Jadi misalnya pendidikan kan nggak bisa ditinggalkan nih. Jadi kan? Iya, kadang pasti ada aja organisasi yang mentoleransi hal itu gitu. Dan kalau enggak mentoleransi berarti itu organisasi yang memberatkan kita. Mungkin bisa aja kita lepas hal tersebut gitu kan. Itu kan juga hal negatif di dalam kehidupan. Toxic ya. Iya, toksik jadinya. Jadi mungkin tentang prioritas kita aja. Misalnya keluarga, yang mana yang penting diprioritaskan ya prioritaskan gitu. Iya sih benar.
Bagus-bagus. Jadi pastinya setiap dari diri kita wajib punya manajemen waktu yang baik kan. Nggak boleh nih kita harus satu aja terpikat oleh misal organisasi aja, lupa ngabarin orang rumah atau pendidikan terbengkalai. Jangan sampai prestasi yang kita punya di luar pendidikan itu menghambat pendidikan kita juga. Karena itu harus seimbang ya kan Syakira? Betul banget. Nah, tadi kan kita udah berbagi gimana sih tips untuk menghindari rasa insecure, tips membagi waktu juga kan di antara pendidikan dan juga prestasi. Nah, sekarang kita mau membahas masalah pribadi Syakira nih. Adakah yang berubah dari kehidupan pribadi Syakira setelah menjabat sebagai galuh dan juga duta-duta lainnya? Bisa dijawab. Mungkin lebih ke pandangan orang-orang sih ke kita. Dulunya kan belum jadi apa-apa nih. Orang-orang sekitaran rumah, lingkungan rumah juga ya biasa-biasa aja karena kita ya biasa-biasa juga kan. Tapi sekarang setelah menjadi galuh, setelah menjadi seorang duta gitu, pandangan orang tuh beda Kak. Apalagi di lingkungan kampus, di lokal kadang. Iya benar di lokal. Oh iya, ini galuh. Bahasa Banjur gak apa ya? Oh ini galuh. Jadi kayak Wow, kadang orang-orang mikir kita wow banget gitu. jadi gimana cara kita bersikap layaknya galuh juga gitu. Jadi kan sebagai galuh ya harus anggun, nggak pencicilan gitu. Jadi harus sesuai sama pandangan orang gitu kan. Mungkin lebih ke pandangan orang sih. Harus jaga sikap Iya, jaga sikap, jaga attitude juga. Jadi lumayan memiliki amanah yang amat sangat berat sepertinya. Untuk menjadi duta ini nggak mudah, karena sebagai duta kita pastinya sebagai panutan dan contoh untuk kaum muda lainnya. Dan pastinya kita selama menggendong amanah ini, kita juga harus menjaga attitude, menjaga sikap kita dalam masyarakat, dan tentunya harus amanah gitu ya. Betul banget. Nah, sekarang ini kan Syakira nih sangat berprestasi. Amin. Bisa nggak sih dikasih pengalaman selama mengikuti karantina? Kan akhir-akhir ini baru aja kan selesai menjalani karantina pariwisata ya? Iya, Putri Pariwisata. Putri Pariwisata tahun 2022. Dan kemarin kan Syakira terpilih menjadi top 6. Hebat banget kan teman-teman? Nah, bisa tuh dibagi kisahnya selama karantina, apa aja didapat, terus mengunjungi apa aja, dan apa aja sih yang bisa kamu jadikan pelajaran. Oke, selama karantina kemarin mungkin lebih ke relasi sih. Relasi karena kan kita 13 kabupaten kota dan di situ banyak banget teman-temannya. Iya, jadi lebih ke relasi, kita cerita-cerita pengalaman-pengalaman pribadi, udah ikut apa aja nih sama ya cari cerita pengalaman-pengalaman lah, apalagi kadang mereka tuh punya ilmu yang lebih dan di sana kita sharing-sharing ilmu gitu, Kak. Jadi kadang bagi mereka yang kayak aku udah ikut ini nih, udah ikut duta kampus, udah ikut ini. Jadi mereka kadang bagi pengalaman gitu Kak. Dan ada beberapa juga yang kayak aku mau ikut duta kampus, apa sih, gimana sih caranya gitu. Jadi lebih ke relasi dan kita bagi-bagi pengalaman. Kemarin itu waktu karantina tertutup Putra Putri Pariwisata berapa banyak sih orangnya? Kurang lebih berapa ya? 40 berapa gitu? 40-an lah. Banyak ya. Terus selama karantina itu kan ini ajang ya. Kerasaan banget gak sih atmosfer persaingan yang ketat gitu? Biasanya kan kalau ajang-ajang kadang di depan baik, di belakang ya ngomongin. Gitu ada gak sih pengalaman pribadi kamu? Pengalaman pribadi mengikuti karantina ya, lebih ke Putri Pariwisata nih sih yang kayak kerasa banget atmosfer perangnya gitu, sama yang kemarin di Inaga, yang Kalimantan Selatan. Iya, kalau di Kabupaten Nananggaluh Kabupaten nggak kerasa sih, lebih ke keluargaannya kali. Nah kalau yang kemarin karena mungkin tingkat 13 kabupaten kota, sifat orang beda-beda, kita nggak kenal satu sama lain ya, jadi mungkin lebih kerasa banget atmosfer persaingannya gitu satu sama lain. Apalagi kan ajang Putra Putri Pariwisata ini termasuk ajang paling bergengsi ya di Kalimantan Selatan. Pastinya kadang ada rasa insecure tuh, pasti ada. Pasti ada. Tapi dari rasa insecure itu jangan jadi penghambat. Iya. Bikin kita jadi semangat, kita pasti bisa juga kayak mereka. Iya, betul banget. Pertanyaan terakhir nih buat Syakira, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ini sedikit. Banyak-banyak nggak apa-apa. Oke, sedikit membahas masalah pribadi sih. Selama mengikuti ajang-ajang nih dari awal tahun 2021 lah. 2021. Selama memulai ajang, membuka prestasi ke dunia luar, ada nggak sih yang nemenin orang spesial gitu? Gitu dong. Ada pasti. Ada kan? Orang tua ya, Iya, pertama orang tua. Terus teman-teman circle juga, teman-teman
teman-teman sahabat gitu. Terus itu aja sih. Ada gak sih nih kali aja nanti para penonton atau orang-orang di sini pada kepo, udah ada yang punya atau belum? Udah ada ya. Nggak bisa berarti guys, udah ada yang punya. Nah di sini bisa kita jadikan pelajaran juga nih, penting banget buat kita memilih circle pertemanan yang Iya. sehat dan baik ya. Karena bisa jadi support system kita juga Iya. kan dalam mengikuti apapun itu gitu. Karena dari teman kita itu jadi bisa mengembangkan diri. Kadang kalau kita bisa salah milih circle, kita jadi malu dan takut ya untuk Toxic ikut banget jadinya. lomba-lomba. Kadang beberapa teman ada yang nggak senang sama kita, bukannya malah dukung, malah kayaknya kamu Nakut-nakutin ya, nggak usah deh, bikin malah insecure nakut-nakutin. bertambah gitu. Malah nggak jadi berkembang. Mm-mm. Jadi kami harap buat teman-teman yang nonton bisa nih mengambil pelajaran sedikit dari Syakira, bisa mengatasi insecure diri masing-masing, bisa memilih pertemanan yang baik juga, dan jangan takut untuk berkembang lebih baik. Membuka diri untuk mengikuti ajang-ajang, beranikan diri deh pokoknya kayak yang diceritakan oleh Syakira tadi. Dari Syakira ada nggak sih pesan atau quotes nih buat teman-teman di luar yang nonton? Mungkin bukan quotes ya, lebih ke biar membuka pikiran teman-teman aja. Jangan takut untuk bermimpi sih. Waktu itu kan aku di 2019 umurnya kurang lebih masih 16 tahunan. Oh iya, belum 17 tahun Iya, ya berarti? kayak masih pola pikir tuh di bawah rata-rata Benar, banget benar. gitu. Insecure, udahnya insecure gitu. Nah, jadi waktu itu mikir aku tuh pengen jadi paskibraka tingkat nasional. Ah, iya. Nah, karena aku termotivasi dari katanya Bung Karno kan, kalau bermimpi itu jangan setengah-tengah, bermimpi aja setinggi langit. Karena kalau kita jatuh jatuh di langit itu pasti jatuhnya di atas bintang-bintang. Waktu itu aku bermimpi setinggi langit sampai tingkat nasional. Ya, aku jatuh di tingkat provinsi. Begitu juga kalian. Mimpi kita itu tergantung dengan usaha kita. Ketika kita bermimpi setinggi langit, berarti harus sesuai juga dengan usaha kita gitu. Karena semua hal itu nggak bisa didapatkan dengan tangan kosong Iya, ya. betul banget. Harus diusahakan sebaik mungkin dan sebisa kita. Makasih banyak Syakira udah mau berbagi pengalaman, berbagi cerita. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari cerita-cerita yang telah Syakira sampaikan. Mungkin sampai sini aja. Sampai jumpa kembali di Rizal Podcast. Ringkasan Story of Life. Bye-bye.